Jaipongan terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin Haji Suwanda sekitar tahun 1976 di Karawang. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu dan lain-lain. Selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari kita ungkap sejarah Nusantara yang belum banyak orang lain tahu. Dan kali ini kita ungkap sejarah tari Jaipong dan asal-usulnya. Mari kita ungkap bersama-sama. Jaipongan di Karawang pesat pertumbuhannya dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipongan Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gung, rebab dan sinden atau jurukawi. Dengan media kaset rekaman tanpa label tersebut, Indie Label, Jaipongan mulai didistribusikan secara swadaya oleh Haji Suwanda di wilayah Karawang dan sekitarnya. Tak disangka Jaipongan mendapat sambutan hangat, selanjutnya Jaipongan menjadi sarana hiburan masyarakat Karawang dan mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari segenap masyarakat Karawang dan menjadi fenomena baru dalam ruang seni budaya Karawang, khususnya seni pertunjukan hiburan rakyat. Posisi Jaipongan pada saat itu menjadi seni pertunjukan hiburan alternatif dari seni tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang lebih dulu di Karawang seperti pencaksilat, topeng banjet, ketuk tilu, tarling dan wayang golek. Keberadaan Jaipong memberikan warna dan corak yang baru dan berbeda dalam bentuk pengemasannya, mulai dari penataan pada komposisi musikalnya hingga dalam bentuk komposisi tariannya. Mungkin di antara kita hanya tahu asal tari Jaipong dari Bandung ataupun malah belum mengetahui dari mana asalnya. Dikutip dari ucapan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar, Karawang, Acep Jamhuri, Jaipong itu asli Karawang. Lahir sejak tahun 1979 yang berasal dari Tepak Topeng. Kemudian dibawa ke Bandung oleh seniman di sana, Gugum Gumbira. Akhirnya dikemas dengan membuat rekaman. Seniman-seniman Karawang dibawa bersama Suwanda. Tari ini dibawa ke kota Bandung oleh Gugum Gumbira, sekitar tahun 1960-an, dengan tujuan untuk mengembangkan tarian asal Karawang di kota Bandung yang menciptakan suatu jenis musik dan tarian pergaulan yang digali dari kekayaan seni tradisi rakyat Nusantara, khususnya Jawa Barat. Meskipun termasuk seni tari kreasi yang relatif baru, Jaipongan dikembangkan berdasarkan kesenian rakyat yang sudah berkembang sebelumnya, seperti ketuk tilu, kliningan, serta ronggeng. Perhatian Gumbira pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah ketuk tilu menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharaan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada kliningan, bajidoran atau ketuk tilu. Gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincit dari beberapa kesenian menjadi inspirasi untuk mengembangkan kesenian Jaipongan. Sebelum bentuk seni pertunjukan ini muncul, ada beberapa pengaruh yang melatar belakangi terbentuknya tari pergaulan ini. Di kawasan perkotaan Priangan misalnya, pada masyarakat elit, tari pergaulan dipengaruhi dansa ballroom dari barat. Sementara pada kesenian rakyat, tari pergaulan dipengaruhi tradisi lokal. Pertunjukan tari-tari pergaulan tradisional tak lepas dari keberadaan ronggeng dan pamogoran. Ronggeng dalam tari pergaulan tidak lagi berfungsi untuk kegiatan upacara, tetapi untuk hiburan atau cara bergaul. Keberadaan ronggeng dalam seni pertunjukan memiliki daya tarik yang mengundang simpati kaum pamogoran. Misalnya pada tari ketuk tilu yang begitu dikenal oleh masyarakat Sunda, diperkirakan kesenian ini populer sekitar tahun 1916. Sebagai seni pertunjukan rakyat, kesenian ini hanya didukung oleh unsur-unsur sederhana, seperti waditra yang meliputi rebab, kendang, 2 buah kulanter, 3 buah ketuk, dan gong. Demikian pula dengan gerak-gerak tarinya yang tidak memiliki pola gerak yang baku, kostum penari yang sederhana sebagai cerminan kerakyatan. Seiring dengan memudarnya jenis kesenian di atas, mantan pamogoran, penonton yang berperan aktif dalam seni pertunjukan ketuk tilu, doger tayub, beralih perhatiannya pada seni pertunjukan kliningan, yang di daerah pantai utara Jawa Barat, Karawang, Bekasi, Purwakarta.
Indramayu, dan Subang, dikenal dengan sebutan keliningan bajidoran yang pola tarinya maupun peristiwa pertunjukannya mempunyai kemiripan dengan kesenian sebelumnya, ketuk tilu, doger tayub. Dalam pada itu, eksistensi tari-tarian dalam topeng Banjet cukup digemari, khususnya di Karawang, di mana beberapa pola gerak bajidoran diambil dari tarian dalam topeng Banjet ini. Secara koreografis tarian itu masih menampakkan pola-pola tradisi, ketuk tilu, yang mengandung unsur gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincit yang pada gilirannya menjadi dasar penciptaan tari Jaipongan. Beberapa gerak-gerak dasar tari Jaipongan selain dari ketuk tilu, ibing bajidor serta topeng Banjet adalah tayuban dan pencaksilat. Tarian ini mulai dikenal luas sejak 1970-an. Kemunculan tarian karya Gugum Gumbira pada awalnya disebut ketuk tilu perkembangan, yang memang karena dasar tarian itu merupakan pengembangan dari ketuk tilu. Karya pertama Gugum Gumbira masih sangat kental dengan warna ibing ketuk tilu, baik dari segi koreografi maupun iringannya, yang kemudian tarian itu menjadi populer dengan sebutan Jaipongan. Karya Jaipongan pertama yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah tari, Daun Pulus Keser Bojong, dan Rendeng Bojong, yang keduanya merupakan jenis tari putri dan tari berpasangan, putra dan putri. Awal kemunculan tarian tersebut sempat menjadi perbincangan, vulgar. Namun dari ekspos beberapa media cetak, nama Gugum Gumbira mulai dikenal masyarakat. Apalagi setelah tari Jaipongan pada tahun 1980 dipentaskan di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dampak dari kepopuleran tersebut lebih meningkatkan frekuensi pertunjukan, baik di media televisi, hajatan maupun perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan pemerintah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1979, tari Jaipong mulai mengalami perkembangan cukup pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan dari adanya pementasan dan properti yang dikenakan para penari. Dari sinilah, tari Jaipong dikenal secara lebih luas tidak hanya di Bandung saja, tetapi juga di Sukabumi, Cianjur, Bogor dan Subang hingga ke luar negeri. Begitulah sejarah singkat tentang tari Jaipong. Dan kita putra-putri Indonesia patut untuk melestarikan kembali kesenian Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi dan bukan sekarang kapan lagi. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru dan menarik dari channelnya Smart Hill Camp. Mimin dari Smart Hill Camp pamit undur diri.